Kami mencoba yang terbaik untuk memberikan gambaran fenomena peristiwa yang terjadi secara langsung, tentang berharganya peristiwa sebuah sejarah, keberanian, dan juga kemenangan dalam channel Insight. Dewan Keamanan PBB berusaha melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak yang bersiteru tersebut. Israel berusaha menghindari konfrontasi di saat yang bersamaan antara Yordania dan juga Suriah sebelum berhasil mengalahkan negara Mesir. Tetapi tawaran netralitas tersebut hanya merupakan kepentingan Israel belaka. Pada 5 Juni, kedua belah pihak negara Arab mulai agresif. Tetapi Israel berupaya menghindari konfrontasi dengan Yordania dengan menyampaikan pesan permintaan perdamaian melalui perwakilan PBB. Namun upaya Israel sudah terlambat karena pesawat tempur Yordania sudah bergerak. Pesawat Yordania dan Irak mulai menyerang Yerusalem Barat yang dikuasai oleh Israel yang menyebabkan kerugian sebanyak 16 prajurit militer dan 20 korban sipil serta 900 bangunan rusak. Terhadap serangan tersebut, Israel berusaha merespon dengan serangan udaranya melalui operasi Fokus yang tujuan utamanya untuk merusak infrastruktur penerbangan militer Yordania dan juga mengamankan dominasi udara Israel. Pada saat yang bersamaan, Yerusalem Timur dikendalikan oleh Yordania, di mana tentara Yordania menduduki posisi sektor pemerintahan di tempat PBB. Batalion Cadangan Brigade Yerusalem 161 Israel menyerang sektor pemerintahan tersebut. Prajurit Yordania mengalami kerugian besar, terpaksa untuk bergerak mundur ke daerah Bethlehem. Israel berusaha mengepung Yerusalem Timur dengan Brigade Yerusalem dari selatan dan juga Brigade Mekanis dan Brigade 55 pasukan penerjun yang menyerang dari sektor utara. Pertempuran tersebut berlangsung sangat sengit, namun perlawanan Yordania juga begitu kuat sehingga Israel mengalami kerugian cukup banyak di front tersebut. Brigade 55 pasukan penerjun setelah maju ke arah timur dekat Gunung Sokopus untuk mengalahkan pasukan Yordania. Pada 5 Juni, Brigade Mekanis Israel berhasil mengambil daerah Latrum dan juga Ramlah. Batalion Infanteri 163 Israel juga mengamankan daerah Abu Tor dan juga memotong kota Tua serta Bethlehem dan juga Hebron. Pada 7 Juni, Menteri Pertahanan Israel Masmur Daman memerintahkan pasukannya untuk memasuki kota Tua. Meskipun adanya kekhawatiran pemerintah Israel bahwa pertempuran yang dilakukan dengan strategi serangan penerjun karena takut akan menghancurkan situs-situs tempat keagamaan yang suci, Israel dapat mengambil alih kota Tua setelah melakukan pertempuran yang cukup sengit. Daerah Yudan, Hebron, Bethlehem dan juga Nablus juga dapat dikuasai oleh Israel pada 7 Juni. Sisa-sisa prajurit Yordania dapat dipukul mundur ke perbatasan negaranya. Israel juga menang di front depan. Di lain sisi, Suriah juga percaya bahwa memiliki kemungkinan untuk menang. Seperti halnya pasukan Mesir dalam serangan pesawat ke daerah Gelies. Serangan ini dapat dicegah oleh pesawat Israel melalui serangan darat. Hal ini dapat dilakukan oleh Suriah dalam upaya untuk menduduki daerah di Tel Dan dan juga Ser Yafsu, tetapi dapat dipukul kembali lagi oleh Israel.
Dominasi udara yang dilakukan oleh Israel disebabkan karena kurangnya komunikasi pasukan Suriah, di mana pasukan tank tanpa adanya dukungan satuan lain. Ini yang menyebabkan kenapa serangan pasukan Suriah selalu gagal. Untuk itu, Suriah menyebabkan mengganti strateginya melalui serangan darat menjadi serangan udara terhadap antisipasi serangan udara Israel. Namun, 5 Juni, Israel menghancurkan lapangan terbang Suriah dalam operasi Fokus. Operasi ini dapat menghancurkan 2/3 angkatan udara Suriah dan memaksa Suriah untuk mundur. Di satu sisi, Suriah menggunakan strategi darat di dataran tinggi Golan untuk berlindung dari Israel. Di sisi lain, itu menjadi pertempuran yang cukup sulit bagi Israel dikarenakan posisi musuh yang berada di medan kritik. Tetapi intelijen Suriah melaporkan kelemahan posisi musuh, yakni Suriah, yang bertujuan untuk melemahkan secara signifikan pertahanan di dataran tinggi Golan. Serangan Israel dimulai dengan strategi serangan udara yang bertujuan untuk merusak infrastruktur tersebut. Tetapi intelijen Israel melaporkan kelemahan posisi Suriah yang bertujuan untuk melemahkan secara signifikan kedudukan posisi pasukan Suriah di dataran tinggi Golan. Serangan Israel dimulai dengan strategi serangan udara yang bertujuan untuk merusak infrastruktur pertahanan dan juga psikologis tekanan tentara Suriah. Brigade 8 Lapis Baja Israel yang dipimpin oleh Kolonel Albert Mulder menyerang dataran tinggi Golan dan juga Givat Hayam. Pertempuran ini dikarenakan medan yang cukup sulit sehingga menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak. Tapi dengan bantuan udara Israel, akhirnya daerah yang dapat menduduki daerah Zaura, Karan dan juga Enfit. Di sektor tengah, Batalion 181 Israel merebut kota Dardan dan juga Tel Heria setelah pertempuran yang cukup sengit. Pada 9 Juni, Israel mencapai dataran tinggi tersebut, tetapi di saat yang bersamaan, memungkinkan bala bantuan Suriah pun datang. Akhirnya, Israel masih memiliki 8 brigade infanterinya saat menerjang Fajar, yang sudah cukup siap untuk menyerang di garis pertahanan yang kedua. Dari serangan pertempuran yang cukup sengit tersebut, gencatan senjata tidak lama segera dinegosiasikan di sekitar daerah yang disebut juga dengan Jalur Ungu. Pada 11 Juni, semua aksi militer dihentikan dengan total kerugian korban prajurit sebanyak 983 prajurit Israel, 15.000 prajurit Mesir, 700 prajurit Yordania, dan 2.500 prajurit Suriah tewas pada pertempuran 6 hari tersebut. Secara kalkulasi, kerugian Israel mendapat kemenangannya dengan diambil alihnya daerah tersebut, jalur Gaza, semenanjung Sinai, tepi barat, dan juga sungai Yordan, termasuk wilayah daerah Yerusalem Timur, serta dataran tinggi Golan. Sekitar 1 juta orang Arab ditahan oleh pasukan Israel di wilayah yang baru diduduki tersebut. Kemenangan Israel menunjukkan bahwa simbol keberhasilan dari kepemimpinan militer yang lebih optimal melalui kolaborasi, persiapan pasukan tempur, dan juga intelijen yang baik. Tetapi perang 6 hari ini tidak berarti adalah konflik ini akan berakhir di Timur Tengah. Dan beberapa tahun kemudian konfrontasi yang lebih besar terus berlanjut. Untuk itu, saksikan terus episode pertempuran perang di Timur Tengah antara koalisi Arab melawan Israel dalam episode selanjutnya. Akan terus kami bahas di channel Insight selanjutnya.